Punya target masuk 100 besar FIFA, pemain timnas Mark Klok kirim saran untuk timnas Indonesia. Gelandang timnas Indonesia, Mark Klok optimis mereka segera menembus 100 besar FIFA. Indonesia saat ini sedang berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hasil imbang saat melawan Arab Saudi dan Australia sebenarnya cukup positif. Pasalnya, ranking FIFA Indonesia melesat saat ini masuk ke posisi ke-129. Kualifikasi Piala Dunia akan jadi ladang bagi skuad Garuda untuk memperbaiki ranking dengan syarat harus mempertahankan performa tim. Mark Klok menjelaskan misi untuk menembus ranking 100 besar FIFA bukan hal yang mustahil. Apalagi mereka sukses memberikan perlawanan sengit saat berjumpa Arab Saudi dan Australia. Berada di kualifikasi Piala Dunia membawa Indonesia memiliki kesempatan untuk bertarung dengan tim-tim kuat. Dari pemain sendiri dan timnas pasti baik. Kita ingin masuk ke FIFA ranking 100. Kita butuh match seperti ini melawan tim kuat seperti Arab Saudi, Australia, dan Jepang, kata Mark Klok seusai laga melawan PSM Makassar. Pemain asal Persib Bandung ini menilai hasil tersebut sulit diwujudkan dalam 3 tahun lalu. Menahan 2 tim kuat menjadi bukti bahwa Indonesia sudah dalam jalur yang tepat dan bisa terus berkembang. Kita juga butuh hasil yang bagus. Mungkin 2 atau 3 tahun sebelumnya kita selalu kalah 4-0 atau 5-0. 2 pertandingan hasil baik lanjutnya. Klok menilai bahwa evaluasi paling krusial adalah di lini depan. Beberapa kali sistem penyerangan Indonesia tidak berjalan dan sulit menaklukkan pertahanan lawan. Hal ini yang harus dicari solusinya dan menambah beberapa pemain keturunan tentu bukan keputusan yang buruk. Tetapi yang harus kita perbaiki di sektor penyerangan. Kalau sedikit sulit untuk cetak gol saat melawan tim yang sudah kuat, tapi ini proses. Kita butuh waktu dan mungkin tambahan pemain lagi untuk lini depan, tapi proses pasti sangat baik, tutupnya. Sintayong dikritik secara sadis walau timnas Indonesia sukses tahan imbang Australia, singgung soal gaya main parkir bus hingga diminta out. Sintayong, pelatih timnas Indonesia, menerima kritik meski berhasil meraih hasil positif dalam 2 laga awal putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim Garuda mengejutkan banyak pihak dengan 2 hasil imbang yang diperoleh. Pada pertandingan pertama melawan Arab Saudi, timnas Indonesia berhasil menahan imbang tuan rumah 1-1 di Stadion King Abdullah Sport City pada 6 September. Selanjutnya mereka kembali tampil mengejutkan dengan hasil seri 0-0 melawan Australia. Dengan 2 hasil imbang tersebut, Indonesia kini berada di peringkat keempat klasemen sementara grup C dengan 2 poin dari 2 pertandingan. Keberhasilan ini merupakan kejutan besar karena sebelumnya timnas Indonesia dianggap tidak memiliki peluang besar di kualifikasi kali ini. Banyak media internasional dan netizen memberikan pujian untuk penampilan Marcelino, Ferdinand, dan rekan-rekannya. Namun tidak semua komentar bersifat positif. Beberapa netizen Indonesia melalui akun Instagram +ball.ink mengkritik Sintayong dengan tajam. Mereka merasa bahwa meski STY menerima gaji besar dan fasilitas lengkap, strategi bertahan dan mengandalkan counter attack yang diterapkan dinilai tidak memadai. STY mendapatkan gaji besar dan fasilitas mewah, tapi hanya bisa bermain bertahan. Harusnya dengan pemain keturunan yang berkarier di Eropa, kita bisa bermain menyerang, ungkap netizen tersebut. Mereka juga merasa bahwa Arab Saudi dan Australia tidak seharusnya menjadi alasan untuk bermain bertahan dan bahkan meminta PSSI untuk mempertimbangkan pelatih baru. Di sisi lain, beberapa netizen membela STY. Akun Instagram @elchudai menganggap bahwa kualitas pemain Australia tidak lebih unggul dari Indonesia dan nilai pasar pemain bukanlah indikator mutlak.
Akun Lukman Hakim juga menambahkan bahwa permainan Arab Saudi dan Australia yang tampak biasa-biasa saja merupakan hasil dari taktik STY yang dipadukan dengan kemampuan pemain-pemain yang bisa memaksimalkan strategi tersebut. Pesan penting pelatih Australia untuk supporter timnas Indonesia setelah tahu atmosfer GBK. Pelatih timnas Australia, Graham Arnold, memuji atmosfer Stadion Utama Gelora Bung Karno. Hampir 70.000 supporter hadir untuk memberikan dukungan kepada timnas Indonesia. Hasilnya, pemain yang berada di lapangan tampil cukup nyaman dan memberikan perlawanan sengit. Laga yang ditutup dengan skor imbang 0-0 tersebut dirayakan cukup meriah karena posisi kedua tim di ranking FIFA cukup jauh. Bagi Indonesia, 1 poin ini jadi modal penting untuk menatap laga selanjutnya. Graham Arnold menjelaskan suasana di stadion cukup luar biasa. Supporter tanpa henti memberikan dukungan dari tribun untuk semua pemain skuad Garuda. Bahkan dari layar televisi terlihat tidak ada celah dan hampir semua sisi stadion penuh. Menurutnya, supporter harus bangga dengan penampilan timnasnya malam itu. Terima kasih untuk semua orang di Indonesia. Atmosfer yang luar biasa malam ini. Anda harus bangga dengan tim Anda. Arnold juga memberikan pujian kepada kiper timnas Indonesia, Maarten Paes. Paes tampil cukup luar biasa dalam membendung ancaman dari Australia. Menurutnya, kiper tersebut pantas mendapatkan predikat pemain terbaik di laga ini. Tidak mengherankan jika pemain terbaik dalam pertandingan ini adalah penjaga gawang Indonesia. Karena dia melakukan banyak penyelamatan bagus, ujarnya.